Halo saudara-saudara, saya Andre Butar-Butar, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Negeri Semarang dengan NIM 4611420007. Kali ini, untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah jaringan komputer, saya akan menjelaskan dan mempraktikkan sedikit tentang subnetting pada soal yang telah ditentukan. Sebelumnya, saya akan mencoba menjelaskan sedikit apa itu subnetting. Subnetting adalah proses untuk memecahkan atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang menjadi lebih kecil. Subnetting ini digunakan untuk menghemat IP address dan mengoptimalisasi kerja jaringan. Subnetting ini bekerja seperti jalan utama. Ketika hanya ada jalan utama dan terdapat banyak gedung-gedung, maka jalan tersebut menjadi padat dan macet, sehingga alurnya tidak lancar. Tetapi jika kita menambahkan jalan-jalan kecil atau gang-gang kecil, persebaran gedung-gedung itu dapat dibagi sehingga jalan utama tidak terlalu padat dan tidak macet. Namun kepadatannya dibagi ke jalan-jalan kecil tersebut, jadi perjalanan tetap berjalan lancar. Itulah kira-kira sedikit konsep tentang subnetting secara umum. Nah, ketika kita berbicara tentang subnetting, kita itu erat kaitannya dengan subnet mask. Subnet mask sendiri digunakan untuk membaca bagaimana cara membagi network dan host. Ini berguna untuk mengetahui address mana yang berperan sebagai subnet, address mana yang berperan sebagai broadcast, dan address mana yang berperan sebagai host. Di tampilan layar kita sekarang adalah contoh dari subnet mask default. Ada kelas A, kelas B, dan kelas C dengan oktet-oktet yang telah tersedia di gambar atau di layar kita. Kemudian kita pasti tak jarang menjumpai angka 192.168.1.0/24 atau tidak persis sama angkanya namun mirip-mirip. Nah, seperti yang kita tahu, 192.168.1.0 ini adalah alamat IP atau IP address. Sedangkan 24 ini /24 ini adalah menjelaskan bahwa IP address 192.168.1.0 ini memiliki subnet mask 255.255.255.0. /24 ini diambil dari perhitungan bahwa 24 bit subnet mask diselubung dengan binary 1. Tidak hanya ada /24 namun juga ada beberapa nilai lainnya dengan subnet mask yang telah tersedia di gambar. Nah, setelah kita mengetahui sedikit tentang subnet mask, mari kita masuk ke paket tracer untuk memulai praktikum kita. Jadi selamat datang di paket tracer. Di sini kita memiliki dua router dengan network 192.168.1.0/24 dan network 10.10.10.128/25. Di sini objektivitas kita adalah di mana PC 5 ini dapat terhubung dengan atau PC di network ini dapat terhubung dengan PC yang berada di network satunya. Jadi yang pertama tentu kita akan melakukan konfigurasi di routernya, namun kita tidak bisa melakukan di router secara langsung. Jadi kita akan menggunakan PC 2 untuk mengkonfigurasi router 3 dan PC 5 untuk router 4. Kita akan router 3 terlebih dahulu, kita gunakan kabel konsol. Di PC 2 kita masukkan di RS232, sedangkan di router kita masukkan ke konsol. Setelah itu kita masuk ke PC 2. Di sini kita ada desktop, kita masuk ke terminal, klik saja OK. Enter satu kali, kita masuk enable, kita kemudian masuk ke konfigurasi. Setelah kita masuk ke konfigurasi, kita akan mencoba mendefinisikan G0/0 dan G0/1. Untuk itu kita masuk ke interface G0/0 terlebih dahulu. Nah, sekarang kita sudah masuk ke interface G0/0. Di sini kita akan mendefinisikan IP address G0/0 ini sebagai 192.168.255.255.255.128. Kita menggunakan 255.255.255.128 karena tadi networknya slashnya masih 24. Jadi subnet masknya adalah ini. Kita klik enter, kemudian kita no shot. No shot ini kita gunakan untuk mengaktifkan interface. Jadi interface-nya bisa berjalan. Kemudian kita exit, kembali ke konfigurasi terminal.
Kemudian kali ini kita masuk ke interface yang satunya, yaitu interface G0/1. Kita definisikan atau kita masukkan IP address-nya sebagai 192.168.1.129 255.255.255.128. 129 ini adalah pembagian dari /24 tadi. Kita enter, kemudian kita no shot lagi untuk mengaktifkannya, kemudian kita exit. Untuk konfigurasi IP kita dapat lakukan dengan dua cara, yaitu ada cara statik dan ada DHCP. Statik ini kita memasukkan secara manual, sedangkan DHCP ini akan bekerja secara otomatis. DHCP ini sendiri adalah Dynamic Host Configuration Protocol. Ini jadi server jaringan itu akan secara otomatis menyediakan dan menyebarkan alamat IP ke berbagai perangkat yang ada. Lalu gimana caranya kita mengaktifkan DHCP? Kita masuk ke terminal lagi, kita masuk di konfigurasi. Kita saat ini masih ada di konfigurasi, kita masuk ke IP DHCP pool LAN 1. Ini untuk LAN yang pertama. Kita sudah masuk ke DHCP-nya, bisa dilihat di terminalnya, ada router DHCP strip config. Kemudian kita masukkan network 192.168.1.0.255.255.25128. Kemudian kita set default routernya. (192.168.1.1). Kemudian kita exit. Kemudian kita masuk ke IP DHCP pool LAN yang kedua. Kita masukkan juga networknya 192.168.1.129 128 maksud saya 255.255.255.128. Kemudian kita set default router 192.168.1.129. Kemudian kita exit. Nah, kemudian kita akan mencoba mengexclude atau mengecualikan address dari default routernya itu sendiri. Jadi kita menggunakan IP DHCP excluded address 192.168.1.1 IP DHCP excluded address 192.168.1.129. Oke. Sebelum kita masuk ke konfigurasi IP, nanti kita sekarang akan menentukan rute dari IP-nya sendiri. IP root-nya berarti 10.10.10.128 255 255 255 192 10.10.10.1. Oke. Kita lakukan yang hampir sama. Oke. Kita exit aja. Kita masuk. Nah, sekarang kita akan menguji tadi DHCP-nya. Kita sekarang harusnya kalau kita request bakal successful, ya benar. Kita coba ke PC 4. Sudah langsung DHCP ke laptop 0. Sebentar DHCP successful. PC 3 DHCP successful juga. Sekarang di sini ada access point dan laptop 1 yang terhubung secara wireless. Jadi pertama kita masuk ke access point, kemudian ke config dan port 1. Di sini kita mau coba buat passwordnya. Kita buat simple aja, access point. Di laptop 1 kita langsung masuk ke desktop. Di sini ada menu PC wireless, kita pilih PC wireless. Di sini sinyal strength-nya tidak ada, link quality tidak ada, adapternya is inactive, menunjukkan bahwa kita belum terhubung kemana-mana. Kemudian kita masuk ke connect, kita refresh saja untuk mencari kemungkinan koneksi yang ada access point. Kita connect, kita masukkan tadi password kita access point, kita pilih connect, maka adapternya akan berubah menjadi aktif. Link informationnya ada tabel hijau-hijau di sini, artinya kita sudah terhubung.
Kita sudah selesai di router 3. Sekarang kita akan mencoba mengerjakan hal yang hampir sama di router 4. Kita gunakan kabel konsol di RS232 milik PC5 dan konsol milik router 4. Kita masuk langsung ke terminal. Oke, masuk enable config T. Kita sudah ada di config. Sekarang kita akan mendefinisikan juga interface G0/0 dan G0/1. Oke, kita sudah masuk. Mari kita masukkan IP address-nya, kita daftarkan. 193.255.255.255. Nah, mungkin kalian menyadari ada yang berbeda. Di sini digunakan 255.255.255.192, sedangkan sebelumnya digunakan .128. Mengapa berbeda? Karena di sini router kita /nya /25, makanya kita pakai subnet masknya yang .192 di belakangnya. Kita lanjut. Kita gunakan no shot untuk mengaktifkan dari interface-nya sendiri. Kemudian kita exit, kemudian kita masuk ke interface G0/1. Kita daftarkan alamat IP-nya. Kita gunakan no shot lagi untuk mengaktifkan. Kemudian kita exit. Oke. Sekarang G0/0 dan G0/1 kita sudah terdaftar. Selanjutnya adalah membuat DHCP seperti yang kita lakukan pada PC di router 3. IP DHCP pool LAN 1. Kita set default routernya. Oke, sudah, kita exit. Sekarang kita lakukan hal yang hampir sama ke LAN 2. Networknya juga hampir sama, yang berbeda di sini kita gunakan 128. Default routernya juga hampir sama, yang beda kita gunakan 129. Dan exit. Baru kita akan mengecualikan kembali. Excluded address 10.10.10.193 kita gunakan 129. Kemudian kita akan menentukan rute IP-nya, IP root. Kita akan mencari IP milik router satunya. Oke. Sekarang kita akan mencoba mengkonfigurasi IP-nya. Successful. Kita coba di PC 6 juga. Successful juga. 10.10.10.194. Sekarang hal yang akan kita coba adalah ping atau menghubungi PC dari PC 5 ke PC 6, kemudian dari PC 5 ke PC 2 atau PC manapun yang berada di router 3. Karena itu adalah objektivitas kita di awal. Oke, kita masuk ke terminal aja. Pastikan kita sudah tulisannya router hashtag gitu. Kemudian kita ping. Kita coba cari tahu ini di mana 10.1194. Oke, success rate-nya 80%. Kemudian kita coba ke PC 2, kita coba cari tahu ini di mana. 13, PC 3 berapa? 131. Lupa pingnya, ping.
Oke. 2.168.1.131. Oke. Sebaliknya kita akan mencoba menghubungi PC, kita akan menggunakan PC 2 untuk menghubungi PC 4, menghubungi PC 3, menghubungi PC 5. Oke, kita masuk ke terminal saja langsung. Ping pertama 192.168.1.1.3. Berhasil. Ping 192.168.1.131. Berhasil juga. Kemudian ping 10.10.10.194. 194 benar. Berhasil. Kemudian ping 10.10.10. Harusnya 129 130. Oke, berhasil juga. Demikian praktikum jaringan komputer yang saya lakukan. Untuk segala kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.